Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya. Semoga kita semua selalu disehatkan agar kita selalu bisa belajar online dengan lancar. Selanjutnya, di sini saya akan membahas minggu lalu kita sudah mengevaluasi bab 1. Tepatnya minggu lalu itu kita sudah remedial untuk yang tidak mengikuti ulangan pertama dan yang nilainya di bawah KKM. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu tentang regulasi kepegawaian. Sebelum membahas jauh tentang regulasi kepegawaian, alangkah baiknya kita mengetahui dulu artinya apa. Di sini saya sudah menulisnya, silahkan tulis di buku kalian. Jadi secara umum, regulasi adalah peraturan, adapun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh siapa? Oleh yang bawahannya. Nah, bawahannya jadi yang membuat aturan itu biasanya atasannya. Membuat suatu aturan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Aturan biasanya dibuat oleh orang yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan atau kelompok tertentu. Sebagai contoh, yang mudah saja ya, peraturan di rumah dibuat oleh kepala keluarga, peraturan di lingkungan RT dibuat oleh ketua RT yang berdasarkan kesepakatan para kepala keluarga. Begitupun seterusnya, sampai tingkat yang tinggi yaitu negara. Peraturan dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Regulasi kepegawaian, nah tadi sudah saya bahas ya bahwa aturan itu dibuat oleh yang lebih tinggi jabatannya. Di sini dapat kita simpulkan bahwa regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Bersifat mengikat baik bagi pegawai, pengusaha maupun pemerintah. Sebagai contoh, peraturan mengenai jam kerja harus ditetapkan. Jika tidak, pegawai akan datang dan pulang kerja sesuka hati. Dengan adanya aturan di bidang kepegawaian, pegawai, pengusaha, pemerintah, dan pihak lain yang terkait dengan bertindak dan bekerja sesuai dengan standar dalam peraturan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan mengenai pegawai diatur antara hak-hak dan kewajiban pegawai, pengusaha, ataupun pemerintah untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam bidang kepegawaian seperti adanya perbedaan pemberian gaji, permasalahan kinerja pegawai yang buruk, dan sebagainya. Dengan aturan kepegawaian, permasalahan dalam instansi atau organisasi diminimalkan. Artinya apa? Ketika di suatu perusahaan sudah ada regulasi kepegawaian atau peraturan kepegawaian, maka antara bawahan dan atasan harus saling menghargai atau mengikuti aturan. Jadi tidak ada permasalahan yang tidak berarti. Masuk dalam macam-macam regulasi kepegawaian. Di sini regulasi kepegawaian adalah peraturan mengenai badan oleh karena peraturan tidak terlepas dengan hukum, peraturan di bidang kepegawaian juga menyangkut hukum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan atau melahirkan hukum. Nah, di sini banyak menurut beberapa para ahli dapat kita simpulkan yaitu macam-macamnya apa saja. Menurut Samad, sumber hukum ketenagakerjaan terdiri atas peraturan perundang-undangan, adat dan kebiasaan, keputusan pejabat atau badan pemerintah, traktat, peraturan kerja atau peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja, perjamuan, perburuan, atau kesepakatan kerja bersama
atau KKB. Di sini tentunya semuanya masuk akal ya, karena harus menurut mengenai perundang-undangan, kebiasaan, keputusan dari pejabat, peraturan kerja, dan perjanjian kerja. Yang kedua, ada menurut Budiono, sumber hukum ketenagakerjaan, yaitu yang pertama perundang-undangan, kebiasaan, sama ya, keputusan, traktat, dan perjanjian. Itu menurut Budiono. Yang ketiga ada menurut Prince, yaitu untuk sumber hukum ketenagakerjaan terdiri atas satu, yaitu undang-undang, adat atau kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, dan agama. Tentunya agama paling wajib ya. Dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa macam regulasi di bidang kepegawaian atau di bidang ketenagakerjaan. Regulasi tersebut bertujuan mengatur dan mengendalikan pegawai. Tiap regulasi kepegawaian tersebut diulas lebih lengkap dalam penjelasan berikut. Nah, penjelasan selanjutnya saya potong. Kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan minggu depan. Sampai sini, bila ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar. Dan untuk absensi silahkan berkomentar di video ini atas nama siapa dan kelas apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.